Endemi COVID-19 merupakan kata yang akrab di telinga warga belakangan ini. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Indonesia sudah menjalani masa transisi dari pandemi ke endemi. Masyarakat awam bahkan menginginkan agar Indonesia segera mengumumkan status endemi seiring melandainya kasus COVID-19 harian dan keterisian di rumah sakit serta angka kematian akibat penyakit ini. Agar tak menimbulkan debat yang tak disertai pengetahuan yang jelas, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito memaparkan terkait istilah endemi yang belakangan akrab di tengah-tengah masyarakat. Dikutip dari keterangan tertulisnya, Wiku menjelaskan bahwa istilah endemi digunakan menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten dengan luas daerah terdampak dan durasi yang beragam di tiap daerah. Penetapan status endemi merupakan otoritas Badan Kesehatan Dunia WHO karena untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara diperlukan perbaikan kondisi kasus secara global. Kondisi endemi dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah, bahkan nol dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini dapat tercapai jika masyarakat secara kolektif menjalankan pengendalian COVID-19 dengan optimal. Kedepannya diharapkan masyarakat dunia semakin baik beradaptasi hidup berdampingan dengan COVID-19. Indonesia telah genap 2 tahun hidup berdampingan dengan COVID-19. Masyarakat pun diharapkan mampu belajar dan terus berusaha meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi kedaruratan di masa yang akan datang. Kondisi COVID-19 saat ini dan di masa yang akan datang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait vaksinasi maupun protokol kesehatan, riwayat infeksi alami pada masyarakat, dan karakteristik virus. Saat ini setiap individu masyarakat memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga kedisiplinan protokol kesehatan diri masing-masing. Pada prinsipnya, cara terbaik dengan menekan jumlah populasi rentan dan mengendalikan potensi penularan di masyarakat. Di sisi lain, Indonesia harus melanjutkan upaya pemulihan sektor lainnya seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan lain-lain. Dengan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkini, beberapa pelonggaran yang diberlakukan pada persyaratan aspek mobilitas, sudah seharusnya penerapan pencegahan pada komunitas harus makin kuat. Apabila berkaca pada kondisi saat ini, sangat diperlukan komitmen dan kesadaran yang besar bagi tiap daerah maupun masing-masing individu, agar mandiri dan inisiatif berkontribusi dalam mengendalikan kasus dengan cara menjalankan protokol kesehatan ketat dengan sebaik mungkin dan mempercepat pemenuhan vaksin dosis lengkap serta booster. Jika kepatuhan individual dan segmentatif tiap daerah semakin optimal, diterapkan secara kolektif, maka penurunan kasus COVID-19 akan terus membaik dan signifikan. Bali Pos melaporkan.